Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-80. Kamu ngantuk? Tidur saja, Don. Perjalanan kita masih jauh, ucap Sally saat melihat Doni beberapa kali menguap. Pasti pria itu sangat mengantuk mengingat Doni yang begitu sigap menyiapkan keberangkatan mereka. Dari mulai membeli tiket hingga berangkat pagi-pagi buta. 2 hari setelah percakapan terakhir mereka, Sally mengajak Doni untuk menemui orang tuanya di kampung. Wanita itu tidak mau menunda waktu lagi. Apalagi Doni juga begitu bersemangat untuk meminangnya. Sally berniat untuk memperkenalkan Doni kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk hubungan serius mereka. Aku tidak ngantuk, kok. Kamu saja yang tidur. Sini sandaran di pundakku. Istirahatlah. Nanti kalau sudah dekat, aku bangunkan. Ujar Doni yang tak ingin Sally kelelahan sedikit pun. Sally tersenyum. Bagaimana hatinya tidak semakin luluh dengan semua perhatian dari pria itu. Sungguh ia merasa sangat bahagia dan beruntung memiliki Doni. Pria dengan segala kesederhanaan namun begitu dewasa itu. Masih teringat dengan jelas saat dirinya menyatakan cintanya pada pria itu 2 hari yang lalu. Doni menolak jika dijadikan kekasih olehnya. Namun jawaban pria itu membuat Sally terharu dan tidak pikir panjang lagi untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jadi kita pacaran mulai sekarang? Tanya Sally di senja yang sudah hampir gelap itu. Pacaran? Aku tidak mau berpacaran. Sel, kenapa? Kamu tidak tertarik padaku? Tadi katanya mau menjagaku selamanya. Sally sempat cemberut. Ia berpikir jika Doni berubah pikiran. Tapi ternyata jawaban pria itu membuat hatinya berbunga-bunga. Ia bagai seorang ebiji yang tengah kasmaran. Aku tidak mau jadi pacarmu. Kita bukan anak remaja lagi. Aku mau jadi suamimu. Aku ingin mengikatmu dalam janji suci. Kata-kata itulah yang membuat Sally bertekad untuk memperkenalkan Doni pada kedua orang tuanya. Apapun yang terjadi nanti, ia akan berusaha meyakinkan kedua orang tuanya itu untuk bisa merestui hubungan mereka. 14 jam waktu yang mereka tempuh. Akhirnya bus yang mereka tumpangi itu sampai di Terminal Purabaya. Terminal yang berada di Surabaya bagian selatan. Dari terminal tersebut, perlu sekitar 2 jam menggunakan kendaraan umum menuju kampung halaman Sally berada. Doni memesan taksi online untuk memudahkan perjalanan mereka. Perasaan Sally tidak karuan, antara senang bercampur cemas menjadi satu. Ia gelisah akan reaksi pertama orang tuanya saat melihat dirinya pulang dengan pria yang belum mereka kenal. Masuk gang di depan sana. Pak, nanti ada rumah cat putih dengan gerbang kayu jaraknya sekitar 100 meter dari gang. Ucap Sally setelah mobil yang membawa mereka itu kian mendekat. Wanita itu mencoba mengontrol perasaannya yang tidak karuan. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin terasa di telapak tangannya. Doni meraih jemarinya lalu menggenggamnya dengan erat. Seolah paham dengan apa yang sedang dikhawatirkan oleh wanita yang disayanginya itu. Harusnya yang gugup itu aku. Tenanglah, sayang. Kita pasti bisa hadapi sama-sama. Ucap Doni menyemangati. Sally mengangguk dan tersenyum lebar. Kata-kata penyemangat itu membuatnya percaya diri. Ia pasti bisa meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Doni adalah pilihan terbaik untuknya. Keduanya pun turun dari taksi online itu. Doni menatap kagum pada kediaman Sally yang terlihat begitu besar dibandingkan dengan rumah-rumah di sebelahnya. Wajar saja. Orang tua Sally termasuk keluarga yang berada di kampung halamannya ini. Sally membuka pagar kayu yang tidak dikunci itu. Meski memiliki rumah yang cukup luas, namun di rumah ini tidak ada pembantu. Kedua orang tuanya jarang ada di rumah karena mengurusi usaha mereka. Untuk pakaian mereka laundry dan untuk makan sering beli dibandingkan masak sendiri. Sally tersenyum lebar ketika melihat mobil milik ayahnya terparkir di halaman rumah. Itu berarti kedua orang tuanya ada di rumah saat ini. Dengan tangan yang saling bertautan,
Keduanya berjalan menuju pintu utama yang tertutup itu. Sally segera mengetuk pintu kayu jati dengan ukiran khas itu seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum, Pak, Ma. Suasana nampak sunyi. Beberapa kali Sally mengetuk pintu dan menekan bel rumahnya hingga akhirnya pintu rumah itu terbuka. Sepasang suami istri parubaya nampak terkejut melihat kedatangannya. Waalaikumsalam. Ya, ampun. Sally, ini benar kamu? Nah, Nyonya Utami dan Tuan Agung langsung memeluk anak mereka. Keduanya terlihat sangat senang karena anak semata wayangnya ini pulang. Sudah beberapa bulan mereka tidak bertemu. Dan sudah sepekan lebih ponsel anaknya ini tidak bisa dihubungi. Itu karena ponsel Sally rusak akibat kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu. Nyonya Utami dan Tuan Agung sangat khawatir. Mereka juga beberapa kali mencoba menghubungi nomor ponsel Raditya. Namun tidak juga aktif. Niatnya mereka akan berangkat ke Jakarta lusa nanti. Namun ternyata, sebuah kebetulan yang membahagiakan ketika Sally tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarmu? Nah, sehat. Mana Raditya? Tanya Tuan Agung. Kedua orang tuanya celingukan mencari sosok pria itu. Mereka seolah mengabaikan keberadaan Doni yang sejak tadi berdiri di samping Sally. Sebaiknya kita ngobrol di dalam ya. Ma, Pa, aku dan Doni lelah sekali. Ujar Sally lalu mengapit lengan Doni dan membawanya masuk ke dalam. Tatapan sinis terlihat jelas dari kedua orang tuanya. Mereka tidak senang dengan sikap Sally yang begitu akrab dengan pria lain. Padahal Sally sudah punya suami. Mama ambilkan minum dulu ya, Nak. Ucapnya ramah saat melirik ke arah anaknya. Namun kembali sinis saat melirik pria di samping Sally. Kamu sehat, sayang? Apa kamu terjatuh atau kecelakaan? Itu ada bekas luka di jidatmu? Tanya Tuan Agung setelah menelisik wajah anaknya yang ternyata ada bekas luka goresan kecil. Oh, ini. Nanti aku ceritakan pada Papa. Oh iya, Pak, kenalkan ini Doni. Sally memperkenalkan Doni pada ayahnya di saat yang bersamaan Nyonya Utami datang dengan membawa minuman di atas nampan. Wanita itu masih terlihat sinis pada pria di samping anaknya. Ia menelisik penampilan pria itu. Begitu sederhana, tidak nampak seperti Raditya, menantunya yang selalu berpenampilan formal itu. Halo Om, Tante, kenalkan saya Doni. Doni bangkit lalu mengulurkan tangannya. Namun tidak satupun dari Tuan Agung maupun Nyonya Utami yang menerima jabatan tangan itu. Mereka malah mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan di mana Raditya. Mengapa Sally tidak pulang bersama suaminya? Kamu belum jawab pertanyaan Papa tadi. Sel, di mana suamimu? Bagaimana kabar Raditya? Dia sehat kan? Tanyanya khawatir. Sally nampak sedikit kecewa dengan sikap kedua orang tuanya pada Doni. Namun ia maklumi itu. Tentu saja karena kedua orang tuanya ini tidak tahu siapa Raditya sebenarnya. Mereka juga tidak tahu apa yang sudah Sally alami belakangan ini. Aku dan Raditya sudah bercerai. Pah. DGH. Apa? Bagai disambar petir di siang bolong. Kedua orang tuanya itu terhanyak mendengar ucapan anaknya. Bercerai? Bagaimana bisa? Jangan bercanda kamu, Sally. Pekik Nyonya Utami masih tidak percaya. Aku serius. Ma, Pa, aku dan Raditya sudah bercerai. Dia bukan pria yang baik. Ucap Sally yang membuat Tuan Agung dan Nyonya Utami langsung melirik tajam pada pria di sampingnya. Ini pasti gara-gara pria itu, kan? Dia pasti yang telah mencuci otakmu agar berpisah dengan suamimu. Dia pasti orang ketiga dalam rumah tangga kalian. Apa yang kau harapkan dari pria seperti ini, Sally? Mengapa bisa-bisanya kamu bercerai dengan suamimu yang kaya raya itu? Pekik Nyonya Utami sambil menunjuk Doni penuh amarah. Papa, Mama, tenang dulu. Dengarkan penjelasanku dulu.
Seru Sally meminta orang tuanya untuk tenang. Ini bukan soal orang ketiga. Ma, Pa, tapi ini murni karena kesalahan Raditya. Menantu kebanggaan kalian itu hampir saja membunuhku. Keduanya kembali terlonjak. Apalagi ini? Mengapa Sally berkata bahwa suaminya hampir membunuhnya? Mereka menatap Sally tidak percaya. Tidak mungkin jika Raditya seperti itu. Dia hampir membunuhku. Sekarang dia mendekam di penjara. Dan asal kalian tahu, Raditya bukankah keturunan asli dari keluarga Sudibyo? Dia hanya anak tiri dari Tuan Adnan. Ucap Sally membuat Nyonya Utami menggelengkan kepalanya, masih belum percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Tidak, tidak mungkin, Sal. Mana mungkin? Selama ini, lihat ini, Pah. Tadi Papa bertanya apakah aku habis terjatuh. Lihat luka ini adalah perbuatan keji pria itu. Ucap Sally memotong kalimat ibunya. Kita sudah ditipu olehnya. Ma, aku bersyukur bisa lepas darinya sekarang. Pria itu benar-benar jahat dan licik. Dia penipu. Dan asal kalian tahu, Donilah yang menyelamatkanku selama ini. Tanpanya, mungkin sekarang namaku sudah tertulis di batu nisan. Nyonya Utami menutup mulutnya tidak percaya. Matanya berkaca-kaca, kemudian tetesan air bening itu mengalir membasahi wajahnya. Ia benar-benar tidak menyangka jika selama ini putri sematawayangnya telah salah memilih suami. Pria yang begitu mereka percaya itu hampir saja membunuh anak mereka. Tuan Agung bergeming. Ia begitu syak. Dadanya bergemuruh dan rasanya persendiannya terasa lemas tak berdaya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kesakitan yang dirasakan Sally selama ini. Namun ia juga bersyukur putri sematawayangnya ini masih diberikan umur panjang dan keselamatan. Raut wajah ketus Tuan Agung dan Nyonya Utami pada Doni berubah drastis. Mereka mengucapkan banyak terima kasih karena pria itu telah menjaga dan menyelamatkan anak mereka. Terima kasih, Nak Doni. Terima kasih karena telah menyelamatkan anak kami. Kami minta maaf atas sikap kami tadi. Ucap Nyonya Utami yang kini berubah ramah pada pria di samping anaknya itu. Sally tersenyum senang. Akhirnya ibu dan ayahnya bisa bersikap baik pada Doni. Ia pun segera mengungkapkan alasan kedatangan mereka kemari. Pa, Ma, kedatanganku ke sini untuk memperkenalkan Doni pada kalian. Aku ingin kalian merestui hubungan kami. Aku sangat mencintai Doni. Ucap Sally yang membuat kedua orang tuanya saling berpandangan. Bagi mereka, meskipun Doni ini sudah baik dan berjasa karena telah menyelamatkan anaknya, namun tetap saja bibit, bebet dan bobotnya harus dipertimbangkan. Apa pekerjaanmu, Nak Doni? Tanya Tuan Agung to the point. Hal yang utama yang ia tanyakan karena nantinya akan menyangkut dengan kehidupan ekonomi anaknya. Saya hanya buruh biasa, Om. Jawab Doni apa adanya. Tuan Agung menghela nafasnya. Sikapnya memang tidak seketus di awal, namun tetap saja kata-kata pedas itu ia layangkan mengingat pekerjaan Doni yang hanya sebagai buruh biasa. Maafkan Papa, Sally. Papa tidak bisa merestui kalian. Bagaimana dia bisa menghidupi kehidupanmu dengan mewah jika pekerjaannya hanya sebagai buruh biasa? Sally menghampiri ayahnya, memohon agar sang ayah merestui mereka. Papa, aku sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan mewah. Buat apa hidup bergelimang harta jika aku tidak bahagia? Aku mohon. Pa, Ma, tolong restui kami. Sally memohon dengan sangat. Kedua sudut matanya mengembun, membuat Nyonya Utami iba melihatnya. Pah, sudahlah. Restui saja mereka. Tanpa Doni, mungkin kita sudah kehilangan Sally. Tolong pertimbangan lagi, Pah, demi kebahagiaan anak kita. Ucap Nyonya Utami yang kini berpihak pada anaknya. Sebagai seorang ibu, tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anaknya bahagia.
Kejadian buruk yang telah Sally alami membuatnya tersadar jika memang harta bukanlah segalanya. Ambisi untuk mendapatkan pria kaya dan segala kemewahan malah hampir saja membuat nyawa melayang. Nyonya Utami tidak ingin sampai kehilangan putri semata wayangnya itu. Suasana menjadi sunyi dan menegangkan. Sally menunggu dengan cemas, berharap ayahnya akan merestui mereka. Baiklah kalau begitu. Papa akan restui kalian berdua. Tegas Tuan Agung yang membuat semuanya tersenyum bahagia. Tapi dengan satu syarat. Imbuhnya lagi. Apa itu? Pak? Tanya Sally penasaran. Tuan Agung menatap istrinya. Tatapannya seolah mengisyaratkan sesuatu. Syarat yang ia ajukan ini demi kebaikan Sally dan demi mereka bisa berkumpul bersama lagi di rumah ini. Setelah menikah kalian harus tinggal di sini. Dan kau Doni, kau harus membantu mengelola usaha milik kami. CV, Ora Sugih. Meskipun hanya perusahaan kecil, namun setidaknya kalian tidak akan hidup susah. Kelola dengan baik dan buktikan pada kami bahwa kau bisa membuat anak kami bahagia. Tegasnya yang dibalas anggukan kepala oleh Doni. Doni melirik Sally. Kedua netra dari dua insan yang sedang jatuh cinta itu saling menatap haru. Sally menangis, tentu saja tangis bahagia. Akhirnya orang tuanya merestui mereka. Dan kini ia tak akan jauh lagi dengan kedua orang tuanya. Tentu, Om, Tante, aku akan buktikan bahwa aku akan membahagiakan Sally. Menjaga dan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku berjanji pada kalian. Ucap Doni dengan bersungguh-sungguh. Tawaran pekerjaan dari Abian terpaksa ia lepaskan demi memenuhi keinginan orang tua Sally yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Ia yakin dengan begini hidupnya dengan Sally akan menemukan kebahagiaan. Baiklah kalau begitu, kalian istirahat dulu. Mama akan siapkan makan untuk kalian. Mama akan masak makanan kesukaanmu, Sal. Kau pasti merindukannya, kan? Nyonya Utami tersenyum ke arah Sally. Sangat, Ma. Aku sangat merindukan semua masakan Mama. Aku bantu Mama masak ya. Sally ikut ibunya memasak di dapur sementara Doni mengobrol santai di ruang tamu dengan Tuan Agung. Bersambung.